إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat tambahan umur, kita masih diberikan kemudahan bisa bernafas di pagi hari yang cerah ini. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hidup ini semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kita. Namun sebelumnya tadi di antara bacaan imam kita yang bisa kita ambil sebagai renungan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas jemaah sekalian, tepatnya di ayat yang ke-83. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat, negeri yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak pula kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik akan didapatkan orang-orang yang bertakwa. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Ya, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa kebajikan, dengan membawa al-hasanah, amal-amal soleh, falahu khairum minha, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari amalnya. Balasan itu lebih baik dari amal yang kita kerjakan. Wa man jaa'a bisayyi'ati, barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, membawa dosa, kesalahan, fala yujza, maka tidaklah dibalasi. Alladzina 'amilus sayyi'at, orang-orang yang beramal atau berbuat keburukan tersebut, illa ma kanu ya'malun, kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, ayat ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita pentingnya beramal kebajikan dan bahwasanya ada pahala yang terbaik
di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat nanti, dari apa yang telah kita kerjakan. Dilihat perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, balasannya lebih baik. Kalau perbuatannya buruk, dia tidak dibalasi kecuali dengan perbuatan dosanya. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ya, sesungguhnya Tuhan yang telah mewajibkan kepadamu Al-Quran, dia akan mengembalikanmu ke hari berbangkit. Ini ayat ini dalamnya. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkanmu dengan Al-Quran, ya maksudnya mewajibkan beramal dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran, laradduka, pasti akan mengembalikanmu ila ma'ad, ke hari berbangkit. Qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ya katakanlah, Rabbku, Tuhanku lebih tahu siapa yang datang dengan membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul kepada umatmu, bahwasanya aku sebagai Nabi, sebagai Rasul lebih tahu siapa yang datang dengan membawa petunjuk dan siapa yang dia di atas kesesatan yang nyata. Tuhanku lebih tahu. Artinya yang aku bawa ini kebaikan, yang aku bawa ini petunjuk, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku di atas petunjuk. Ya, aku menyampaikan kepada kalian wahai umatku, aku di atas petunjuk dari Rabbku. Ya. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin wa la yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik wad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Di akhir surah Allah berfirman, dan janganlah kalian menyeru di samping Allah sesembahan yang lain. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa, semuanya akan fana kecuali Dia, kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya hukum, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Mudah-mudahan akhir dari surah Al-Qasas dan juga surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain dari Al-Quran ini bisa menambah, menguatkan tadabbur kita terhadap Al-Quranul Karim yang merupakan landasan dan cerminan kita di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita berada di bagian akhir-akhir dari bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di hadis 193. Kita akan lanjutkan ke hadis 194 atau hadis yang ke-11 dari bab ini. Hadis ke-11 dari bab ini. Kita akan bahas dua hadis karena maknanya sama. Dua hadis tapi satu pembahasan. 194, 195. Hadis yang 194 yang diriwayatkan di sini jamaah sekalian dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Artinya, seutama-utama jihad itu adalah ucapan yang adil. Ya, ucapan yang adil, ya, maksudnya ucapan kebenaran seseorang, ya maksudnya seseorang yang berilmu, seorang alim, seorang ulama di hadapan seorang sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Biasanya jihad itu pakai senjata, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Nah, ini tidak pakai itu semua, tapi merupakan seutama-utama jihad, yaitu kalau seseorang menasihati penguasa. Seutama-utama jihad, ucapan adil, kebaikan, kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Ya, dijelaskan dalam kitab Bahja Nadhirin tentang kevalidan hadis ini, sahih bisyawahidihi. Ya, jadi hadis ini sahih dengan kumpulan riwayat-riwayatnya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, nomor hadis 4344, ya, Imam Tirmidzi
hadis 2174, Ibnu Majah 4011 dengan sanad yang dhaif karena padanya ada Atiyah Al-Aufi. Lakin tubi, ya, tapi ada mutabaahnya, ya, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Humaidi dari jalan Ali bin Zaid bin Jada'an dari Abi Nadrah darinya dengannya dengan sanad yang dhaif karena ada Ali bin Zaid. Lakinnahu yu'taddu bihi fayakun hadits Abi Sa'id Al-Khudri hasanan. Ya, pada akhirnya derajatnya menjadi hasan dengan berkumpulnya dua jalan. Yang pertama hadis Tariq bin Syihab yang akan nanti kita sampaikan. Yang kedua hadis Abi Umamah Al-Bahili. Ya, ini hadis yang pertama jemaah sekalian. Kemudian hadis yang kedua, ya, sebelum kita masuk ke syarahnya, yaitu dari Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad wada'a rijlahu fil gharas. Ketika itu dia dalam keadaan meletakkan kakinya di gharas. Ya, gharas itu sandaran kaki pada unta. Ya, sandaran kaki pada unta. Ya, orang naik unta kan ada tempat naik kakinya, tempat naruh kakinya. Nah, dia tanya ketika posisinya meletakkan kakinya di atas tempat sandaran di unta tadi. Orang itu tanya, ayyul jihadi afdal? Jihad mana yang paling utama ya Rasul? Maka beliau menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak pada penguasa yang jair atau penguasa yang zalim. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik, kita lihat gharibul hadis, ya, kosakata hadis sama sekalian. Yang pertama kalimatu adl, ya, kalimatu adl itu ditafsirkan kalimatu hak, ucapan kebenaran. Ucapan kebenaran. Jair artinya zalim, ya, jair artinya zalim. Baik, kita perhatikan di sini dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin, ya, pada syarah Al-Adabinya, innal jihada fi sabilillah tata'addadu alwanuhu wa tatakamal dawafi'uhu wa taltaqi masyaribuhu wa kullu ma ya'li min sya'nil aqidah. Saya ulangi, wa kullu ma yu'li min sya'nil aqidah wa yu'li rayatal Islam wa yahfadhu lil muslimina quwwatahum wa wahdatahum wa izzatahum wa karamatuhum huwa jihadun fi sabilillah ayyan kanatil wasilah. Ya, jadi maksudnya jihad fi sabilillah itu beragam, ya, warnanya, beragam bentuknya. Masing-masing bentuk jihad itu saling menguatkan satu dengan lainnya, ya, berkumpul tempat asalnya, ya, yang mana tujuan dari jihad meninggikan akidah al-islamiyah, meninggikan bendera Islam, memelihara kekuatan dan kesatuan kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka itu semua jihad fi sabilillah, apapun bentuk dan ragamnya, ya, selama itu dibimbing di atas syariat agama, meskipun tidak di medan laga, maka ini termasuk al-jihad fi sabilillah. Li'anal ghayah samiyah, ya, karena tujuannya mulia, tujuannya, ya, mulia, ya, tinggi. Wal wasilah masyru'ah, ya, dan wasilah atau jalan itu disyariatkan. Artinya selama itu dalam bimbingan syariat, maka di sini termasuk kategori jihad. Di antaranya al-jihadu bin nafs, ya, berjihad dengan jiwa. Al-jihadu bil mal, jihad dengan harta. Al-jihadu bin nasihah, jihad dengan nasihat dengan lisan. Au bi muwajahatil zalimin, atau berhadapan dengan orang-orang yang zalim, ya, dan sebagainya. Warad'i allahinal abithin wal hadits an-nabawi asy-syarif yattasimu huna bil ijaz. Ya, jadi hadis tadi ringkas sama sekalian, tetapi di dalamnya mengandung makna yang dalam. Wa kullu kalimatin laha dhilaluha wa laha is'a'uha wal hadits jumlah wahidah walakinnaha tashi'u bi katsiri minal ma'alim wal qadaya. Ya, jadi hadis ini mengandung makna-makna yang dalam, makna-makna yang banyak jemaah sekalian. Di antaranya kalau kita perhatikan di sini dalam al-madhamin ad-da'awiyah, ya, yang pertama
irsyadul mad'uwin, ya, termasuk di antara kewajiban seorang dai adalah memberikan petunjuk kepada umat, memberikan petunjuk kepada mad'u. Nabi memberikan nasihat kepada sahabat, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka ulama juga demikian, membimbing al-mad'u atau umat terhadap hal-hal yang membawa kebaikan bagi mereka. Inna da'iyata bima indahu min ilmin yursyidul mad'uwin, ya, jadi seorang dai itu membimbing di atas ilmu kepada umat apa yang membuat kebaikan, kebahagiaan bagi mereka, ya. Wa min dzalik an yursyidahum ila afdalil jihad, ya, salah satunya menyampaikan kepada umat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tentang seutama-utama jihad fi sabilillah, ya. Wa hakadha ad-da'iyah daiman yursyidul mad'uwin ila ma hum fihi khairuhum ila ma fihi khairuhum wa naf'ihim, ya, jadi demikianlah seorang dai menyampaikan kepada umat apa yang membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi umat tersebut. Diberikan contoh di sini di zamannya Nabi Musa alaihi salam ketika Fir'aun berkuasa. Itu ada orang mukmin yang mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dari keluarga besarnya Fir'aun. Dia berkata, sebagaimana dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 38. Wa qala alladhi amana ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, saya ulangi, dan berkatalah orang yang telah beriman, maksudnya dari kaumnya Fir'aun tadi, dari keluarganya. Wahai kaumku, ya kaum ittabi'uni, ikutilah aku, ahdikum sabilar rasyad, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian jalan petunjuk. Ya, di sini dia di atas ilmu, mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan kepada kaumnya ketika itu untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya seorang dai menyampaikan apa yang bermanfaat untuk umat. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu an mengeluhkan, ma talqa minar roha mimma tathan. Fabalaghaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin atathu tas'aluhu khadiman falam tuwafiqhu. Ya. Fadzakarat li Aisyah radhiyallahu anha faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika Aisyah radhiyallahu anhu fa'atana wa qad dakhalna madaji'ana fadhhabna linaqum faqala ala makanikuma hatta wajadtu barda qadamayhi ala sadri faqala ala adullukuma ala khair mimma sa'altumani idza akhadtuma madaji'akuma fakabbira, ya, sampai akhir hadis. Ya, jadi di sini ada sebuah kisah di mana satu ketika Fatimah radhiyallahu an, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu satu saat karena beratnya, letihnya apa yang Fatimah radhiyallahu anha alami dalam keseharian, ya, diantaranya mengadon tepung dan sebagainya. Nah, satu saat kepingin mendapatkan seseorang yang bisa membantu di rumahnya. Pada akhirnya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat apa? Maukah kalian berdua, Ali dan Fatimah, aku tunjukkan yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Kalau kalian mau tidur, maka bertakbirlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah sebanyak 34 kali. Wahmada, dan pujilah Allah 33 kali. Lalu sucikanlah Allah, bertasbihlah 33 kali. Berapa semuanya? 100, ya. 34, 33, 33. Fa inna dzalika khairul lakuma mimma sa'altuma, ya, karena itu lebih baik bagi kalian dari apa yang kalian minta. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahuma kama qala Ibnu Hajar ma huwa al-aula bihalihima min adz-dzikri 'iwadan 'amma talabahu minal khadim fa huwa min bab tulqi al-mukhatab bi ghairi ma yatlub idanan bi anna al-aham min al-matlub huwa at-tazawwud lil ma'ad was-sabr 'ala masyaqqid dunya wat-tajafi 'an daril ghurur. Ya, jadi Ibnu Hajar mengomentari hadis ini,
bahwasanya Nabi SAW mengarahkan sesuatu yang sifatnya lebih baik, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketimbang permintaan keduanya untuk mendapatkan seorang pelayat. Kenapa jamaah sekalian? Karena di sini Nabi SAW lebih mementingkan urusan apa? Perbekalan untuk hari akhirat, kesabaran dari masyaqid dunia, ya beratnya dunia ini, wattajafi an daril ghurur. Berkata Imam Ibnu Hubairah, fihi anna tasbih khairun min khadim, li'annahu jama'a laha baina tasbihillahi 33 wa hamdihi 33 wa takbirihi 34, yakmulu dhalika mi'ah, fakataballahu bihi alfa hasanah. Walaqad awwadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ni'mal iwad, fa inna kulla man sabaha bi hadhihi tasbihat amilan bi hadzal hadits mimman balaghahu wa yablughu ila yaumil qiyamah, fa inna li Fatimah barakah min amalihi li'annaha hiya allati atharat hadhihi sunnah bi su'aliha al-mubarak wa sara al-amiluna kulluhum bi hadzal hadits haitsu kanat hiya al-muthir lahu khadimina bit thawab alladhi yattasilu min ilmihim ilaiha min ghairi an yantanqis min ujurihim syai'. Ya, jadi di sini tasbih kata Imam Ibnu Hubairah lebih baik daripada khadim. Kenapa? Li'annahu jama'a laha baina tasbihinillah. Ya, karena di situ tergabungkan antara memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, kemudian bertasbih, bertahmid, ya bertakbir, yang semuanya itu jumlahnya ada 100 ucapan, maka Allah akan menuliskan 1000 kebajikan, ya, karena kebaikan dibalas dengan berlipat-lipat, ya, sehingga Allah menuliskan 1000 kali lipatnya. Masya Allah. Baik, ini faedah yang pertama jemaah sekalian. Jadi intinya yang pertama adalah seorang dai hendaknya menyampaikan kebaikan kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, menyampaikan kebaikan kepada umat beliau. Yang kedua, keutamaan ucapan yang benar pada pemimpin yang zalim. Ya, keutamaan ucapan kebenaran pada pemimpin yang zalim. Berkata Imam As-Sindi rahimahullahu taala, kenapa kaum ini merupakan afdalul jihad? Ya, kenapa berkata benar pada pemimpin yang zalim seutama-utama jihad? Karena qallaman yanju fihi, ya sedikit sekali orang yang selamat darinya. Artinya orang kalau mengucapkan kata-kata kebenaran di hadapan penguasa, ada kemungkinan, bahkan kemungkinannya besar sama sekalian, dia akan mendapatkan, bisa jadi hukuman, bisa jadi kemarahan dari penguasa tadi, bisa jadi dia akan ditahan, bisa jadi dia akan dibunuh dan sebagainya. Resikonya besar. Karena itu pahalanya juga besar. Afdal al-jihad. Karena yang memberikan masukan, nasihat di sini siapa? Orang yang berada di atas ilmu. Dia nggak punya kekuasaan. Orang biasa, tapi punya ilmu. Ya, dia menyampaikan. Nah, yang disampaikan seorang penguasa. Dia punya jabatan, punya kekuasaan. Dia bisa melakukan apapun. Kemungkinan bermacam-macam. Bisa dia ditahan, dia dibunuh dan sebagainya. Sehingga menjadi afdalul jihad. Ya, sehingga kata Imam As-Sindi, sedikit yang selamat darinya. Sedikit yang selamat dari menyampaikan kebenaran kepada penguasa lalu dia selamat. Maksudnya itu selamat lalu dia bisa balik lagi. Bisa jadi dia tidak bisa balik dari penguasa tersebut. Ya. Wa qalla man yusawwib sahibahu, sedikit yang membenarkan ucapannya. Tidak semua orang itu mau dinasihati. Sedikit yang membenarkan ucapan yang memberikan nasihat. Bal kullu yukhatti'una. Ya, bahkan banyak yang menyalahkannya. Ya. Orang yang di posisi salah, di posisi zalim, tapi dia punya kekuasaan. Ya, ya Fir'aun misalnya, Raja Namrud misalnya, atau siapapun penguasa yang zalim lalu ada yang memberikan nasihat, belum tentu dia mau menerima karena dia punya kekuasaan. Nah, yang mau memberi nasihat ini disebut afdal al-jihad, seutama-utama jihad. Thumma yuaddi ilal maut, ya, dan bisa jadi yang memberikan nasihat tersebut dia akan dibunuh. Bi asyaddi tariqin indahum, ya, dengan sesuatu yang paling berat pada sisi mereka.
bila qital bal sobron, ya tanpa peperangan tapi sobron. Ya, sobron di sini ditafsirkan dia habasahu hatta mat. Ya, jadi dia ditahan sampai meninggal. Ya. Artinya bisa jadi hukuman penguasa tersebut kepada yang beri nasihat ini, dia ditahan sampai wafatnya. Wallahu taala. Ya. Baik. Lalu bagaimana ucapan yang baik, ucapan yang hak kepada penguasa itu dengan apa-apa yang bermanfaat dari amar ma'ruf atau nahi mungkar. Amar ma'ruf termasuk kalimatu hak, nahi mungkar juga kalimatu haqqin. Min lafdhin, baik itu ucapan ataupun tulisan. Jadi bisa ucapan, bisa tulisan, bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar. Ini bisa dilihat lebih lanjut dalam kitab Aunul Ma'bud, ya, syarah Sunan Abi Dawud. Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud. Kemudian di sini ada hadis yang berkaitan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penghulunya para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang berdiri di hadapan seorang pemimpin yang zalim lalu dia perintahkan atau dia larang, faqatalahu, lalu dia dibunuh. Dua orang yang paling pemuka, ya, pemukanya para syuhada dua. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau yang terbunuh wafat sebagai syahid. Yang kedua, siapa saja yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim lalu dia perintahkan penguasa tadi kebaikan atau dia larang dari kemungkaran, faqatalahu, kemudian dia dibunuh. Ya, ini hadisnya disebutkan riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani dalam nomor hadis, ya, 374. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, lamma alimal mutasallibuna, ketika orang-orang yang, ya, kuat azamnya, tekadnya kuat, dia tahu tentang keutamaan berkata hak, kebenaran kepada penguasa, ya, bahwasanya orang yang mengatakan demikian kalau dia terbunuh dia syahid, maka mereka pun menyampaikan hal tersebut. Ya, mereka menguatkan dirinya, membiasakan dirinya untuk hal tersebut, dan mereka menanggung segala akibat yang akan mungkin didapatkan. Mereka berkata benar, muhtasibina bidzalik, muhtasibina la lima yabdulunahu. Ya, jadi mereka berharap dengan itu semua ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali hal tersebut. Di sini ada kisah, ya, bagaimana Atha bin Abi Rabah itu pernah memberikan nasihat kepada penguasa di zamannya, yaitu seorang penguasa Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Jadi seorang khalifah yang sangat terkenal, ya, Abdul Malik bin Marwan. Kita kenal ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah, itu kan Masya Allah. Nah, di salah satu dari khalifah itu ada yang namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah, Atha bin Abi Rabah ini seorang ulama, ingin ngasih nasihat kepada siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan sedang duduk di atas dipannya. Di sekelilingnya banyak orang-orang pemuka. Namanya raja, pemimpin itu mesti di sekelilingnya orang-orang yang memiliki kedudukan. Di Mekah ketika itu. Kemudian ketika melihat Abdul Malik ini, loh, kok ada ulama ini, Atha bin Abi Rabah, maka didudukkanlah di sampingnya. Faqala lahu, lalu tanya ini khalifah tersebut, wahai Abu Muhammad, ya, maksudnya wahai Atha bin Abi Rabah, apa keperluan Anda? Ditanya. Maka Atha menjawab, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya, orang-orang yang beriman, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Langsung nasihat, ya, bertakwalah engkau kepada Allah fi haramillah wa harami rasulih, pada hal-hal yang merupakan batasan Allah dan Rasulnya. Fata'ahadahu bil imarah, fata'ahadu bil imarah wattaqillah, bertakwalah kepada Allah pada anak-anaknya kaum muhajirin dan ansor. Ya, maksudnya sebagai raja, sebagai penguasa, khalifah, takwalah kepada Allah dan bertakwalah terhadap anak-anaknya muhajirin dan ansor. Artinya jangan sampai berbuat dolim kepada mereka. Fa inna bihim, karena dengan adanya anak-anak muhajirin dan ansor itu engkau bisa duduk di tempat ini.
Maksudnya engkau bisa jadi khalifah karena adanya anak-anak muhajirin ansor tadi. Wattaqillah, kemudian bertakwalah kepada Allah fi ahli thughur. Ya, fa innahum hisnal muslimin. Bertakwalah kepada Allah fi ahli thughur. Ya, wallahu alam, ahli thughur insyaallah maksudnya adalah mereka yang berada di perbatasan yang menjaga negeri kaum muslimin dari rongrongan musuh. Bertakwalah kepada Allah terhadap mereka. Maksudnya perhatikan karena mereka itu bentengnya kaum muslimin. Ya maksudnya satu negeri kalau nggak ada yang jaga, bagaimana negeri itu? Ya mudah dimasuki musuh. Lah mereka yang berada di negeri kaum muslimin di perbatasannya, menjaga area ya teritorial ya bahasa ininya. Satu negeri kaum muslimin walaupun di perbatasannya ini sebetulnya bentengnya kaum muslimin. Ya, benteng itu kan fungsinya menjaga jangan sampai ada musuh yang datang. Siapa saja kaum muslimin ya di pihak keamanan yang berada di perbatasan kaum muslimin dengan negeri lainnya itu sebetulnya bentengnya kaum muslimin. Perhatikan, bertakwalah kepada Allah, masih perhatikan mereka. Wa tafaqqat umural muslimin. Kemudian nasihatnya juga nasihat atau wa tafaqqat umural muslimin, dan merasa kehilanganlah engkau terhadap perkaranya kaum muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya lihatlah keadaan rakyatmu, lihatlah keadaan kaum muslimin. Merasa kehilanganlah, ya maksudnya engkau harus tahu keadaan rakyat ini bagaimana, sudah makmur atau ada yang mungkin kau berbuat zalim dan sebagainya. Perhatikan, karena engkau sendirilah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah ya, karena engkau sendiri yang nanti maksudnya di hadapan Allah engkau sendirian akan dimintai pertanggungjawaban. Wattaqillah fi man ala babika. Bertakwalah juga kepada Allah, kepada siapa saja yang berada di depan pintumu. Maksudnya, kalau ada orang datang ke istanamu, ke tempat engkau berdiam di ya istanamu ya bahasanya ini ya, jangan engkau usir, jangan engkau perhatikan. Mungkin dia perlu sesuatu, paham ya? Perhatikan orang yang berada di depan pintumu. Ya, mungkin dia butuh sesuatu, mungkin dia menyampaikan, perhatikan. Ya. Wala taghfal anhum, jangan kau lalaikan mereka. Wala tughliq babaka dunaka, jangan kau tutup pintumu dari mereka. Maksudnya jangan engkau tutup pintu rumahmu, tutup pintu istanamu dari orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Meskipun kau menjadi seorang raja atau khalifah, jangan remehkan mereka. Maqala lahu, maka dia pun berkata, khalifah tadi, ajal afal, benar, aku akan melakukannya. Thumma nahada wa qama faqabada alaihi Abdul Malik faqala, lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada Atok tadi, wahai Abu Muhammad, orang lain selainmu meminta kebutuhan, meminta hajah, dan kami pun memenuhi kebutuhannya. Sekarang kebutuhanmu apa? Ya maksudnya engkau sudah ngasih nasihat, engkau perlu apa yang kami bisa memberikan kepadamu? Apa kata Atok? Mali ila makhluk hajah, aku nggak butuh kepada makhluk. Masya Allah, rajanya menawari, butuh apa tak kasih, kata dia, aku nggak butuh kepada makhluk. Masya Allah, ini kurang apa sekalian? Ya nggak ada keinginan dari nasihatnya kecuali pahala di sisi Allah. Ya, aku nggak butuh kepada makhluk. Thumma kharaja, kemudian dia pun keluar atau meninggalkan istana tersebut, meninggalkan kediaman Abdul Malik. Maka berkatalah Abdul Malik, hadza wa abika asyaraf, ini demi ayahmu adalah kemuliaan. Ya maksudnya apa yang disampaikan atau tadi merupakan nasihat yang benar-benar mulia, yang dari hatinya tidak ada yang dia inginkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan harta, bukan kekuasaan yang diinginkan, tapi semata-mata memberikan nasihat dengan hati yang ikhlas supaya membimbing khalifah atau raja di waktu tersebut. Nah, ucapan seperti ini afdal al-jihad. Ini selamat. Rajanya nerima. Kalau nggak nerima bagaimana? Ya nggak bisa pulang, bisa ditahan, bisa dibunuh. Nah, resiko sama sekalian. Jadi orang yang menyampaikan itu sudah ada dalam benaknya, mungkin dia bisa pulang dengan selamat, mungkin akan dihukum dan sebagainya. Namun di sini sebuah resiko yang ditanggung oleh orang yang berilmu, yang penting sudah sampai nasihat. Dilakukan, alhamdulillah, tidak dilakukan, nasihat sudah tersampaikan. Ya. Demikian insyaallah
faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, maratibul jihad wa darajatihi, ya, keutamaan, saya ulangi, tingkatan-tingkatan jihad dan derajat-derajatnya. Tingkatan-tingkatan jihad derajatnya. Ini terambil dari hadis tadi, afdalul jihad, seutama-utama jihad, berarti ada jihad itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Kalau ada dikatakan seutama-utama, berarti ada yang di bawahnya. Nah, jihad bertingkat-tingkat, ini yang paling utama. Baik. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ya, kenapa kok mengatakan ucapan kebenaran kepada penguasa itu seutama-utama jihad? Li'anna man jahadal adu, karena orang yang berjihad di medan perang menghadapi musuh, itu dia nggak tahu apa dia menang atau kalah. Tapi kalau orang yang berkata benar kepada penguasa, itu sudah jelas apa? Sudah jelas terkuasai. Maksudnya itu kalau jihad berhadapan dengan musuh, kaum muslimin berhadapan dengan musuh, itu kan kemungkinan dua, menang atau kalah. Bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau orang ini dia sendirian di hadapan penguasa dengan segala orang-orang besar di sekitarnya, sudah dia itu terkuasai oleh kerajaan tadi, oleh penguasa tersebut. Di depan mata itu apa? Resiko yang besar. Meskipun bisa jadi dia selamat seperti tadi. Paham yang dimaksudnya? Kalau di medan perang, kemungkinannya bisa kalah, bisa menang, bisa menang. Tapi kalau di sini kemungkinan besarnya apa? Dia akan mendapat hukuman. Bisa juga selamat. Sehingga dikatakan afdalul jihad. Ini maksudnya makhur fi yadaihi. Dia dalam keadaan terkuasai. Dia nggak punya apa-apa. Andainya dihukum dan sebagainya, dia nggak bisa membela. Allah SWT yang akan membelanya. Bisa juga selamat seperti kisah atau tadi. Fahuwa idza qala al-haq wa amara bil ma'ruf faqad ta'arrafa lit-talaf, faqad ta'arrada lit-talaf, ya. Jadi kalau orang yang berilmu tadi nyampaikan nasihat kepada penguasa dengan kebaikan atau melarang dari kemungkaran, maka ta'arrada artinya dia menjatuhkan dirinya dalam sebuah resiko, ya, seperti tadi bisa ditahan atau dibunuh dan sebagainya, sehingga ini menjadi afdalul jihad, ya, seutama-utama jihad. Nah, ini bisa dilihat lebih lanjut dalam kitab Syarah At-Tibi ala Mishkah Al-Masabih, ya, Syarah At-Tibi ala Mishkah Al-Masabih, juga Anul Ma'bud, ya, ala Sunan Abi Dawud. Sebab yang lain, karena orang yang menjadi penguasa itu kezalimannya, kalau dia zalim, itu dianggap remeh oleh orang-orang yang di bawah kekuasaannya dan jumlahnya besar. Nah, ketika ada orang yang melarangnya dari kezaliman tersebut, mengatakan kata-kata yang hak, maka dia telah menyampaikan kemanfaatan untuk banyak orang. Berbeda halnya kalau di medan jihad, maka dia membunuh seorang yang kafir. Artinya orang kalau memberanikan diri dia di atas ilmu, memberikan nasihat kepada penguasa dengan langsung, nasihat tersebut terdengar atau tidak? Terdengar oleh penguasa tadi, juga terdengar orang-orang di sekitarnya, dari pembesar-pembesar. Terlepas dari dilaksanakan atau tidak, pokoknya nasihat sudah apa? Tersampaikan. Ya, ini artinya menjadi renungan bagi mereka yang ada di kerajaan tersebut, di kepemimpinan tadi, akan nasihat yang berharga yang disampaikan oleh orang tadi. Nah, kalau demikian, ya. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, di antara faedah yang bisa diambil adalah as-su'al an ma'ali al-umur wa afdaliha. Ya, as-su'al an ma'ali al-umur wa afdaliha, ya. Tadi bertanya tentang perkara-perkara yang tinggi dan paling afdal. Ya, tadi sahabat tadi bertanya bagaimana? Yang di hadis yang kedua, ya, di 195, ya, ketika berada di atas tempat kaki unta, tempat menaruh kaki di atas unta, sahabat itu tanya, ya, tanyanya bagaimana? Jihad manakah yang paling afdal? Berarti tanya sesuatu yang paling tinggi, paling mulia.
Ya, jadi umat atau seseorang atau kita sama sekalian kalau bertanya itu bertanya sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, yang tujuannya bukan apa-apa untuk diamalkan. Ini diantara adab bertanya, dan para sahabat bertanya demikian, bertanya sesuatu yang penting dalam kehidupan atau urusan akhirat misalnya, dan mereka ingin mengamalkan apa yang ditanyakan tersebut. Yatamayaz an-nas fima yanshagiluna bihi wa bima yas'aluna anhu wa kullama kana al-mad'u shaghufan bisu'al an ma'alil umur liya'mala biha kana dzalika alamah sidqin ala imani. Ya, jadi kalau orang itu tanya perkara-perkara yang mulia yang tinggi untuk diamalkan, maka itu tanda kebenaran imannya. Kalau orang itu tanya tujuannya baik untuk diamalkan, itu menunjukkan kebenaran iman orang tersebut. Maka bagi mad'u, ya bagi umat, hendaknya bertanya perkara-perkara yang afdal, perkara-perkara yang mulia seperti sahabat tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 17-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabashshir ibad. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba alladzina yastami'una al-qaul, yang mereka mendengarkan dengan seksama perkataan. Ya, wahyu dari Allah, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikuti yang lebih baik. Artinya mereka tidak hanya mendengar lalu hilang, mendengar diamalkan, diimani diamalkan. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah orang-orang yang memiliki fikiran. Nah, ya ini di hadis yang lain ya, sahabat tanya aliyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Ada sahabat lain tanya ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Ada juga bertanya sesuatu yang membahayakan, ayyu dzambi akbar indallah, dosa apa ya Rasul yang paling besar di sisi Allah SWT. Artinya pertanyaan yang penting, ya ini baik sekali ditanyakan. Dalam hal ini sahabat tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang kelima, at-targhib wa su'al wal jawab. Ya, jadi dalam hadis tersebut ada motivasi, ada soal, ada jawab. Ada motivasi, ada soal, ada jawaban. Baik, kita perhatikan dalam kitab Bahja'an Nadhirin dari hadis yang mulia tersebut, jamaah sekalian, dari dua hadis tadi, di antara pelajarannya amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk jihad. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisan, dengan tulisan termasuk jihad. Yang kedua, nasihat kepada penguasa yang zalim termasuk seutama-utama al-jihad. Ya, nasihat kepada penguasa, ya meskipun dia tidak menggunakan senjata dan sebagainya, hanya nasihat, ya ini sudah merupakan seutama-utama al-jihad. Yang ketiga, jihad itu berderajat-derajat dan yatafadhal wa yatafawat, ya. Jadi tingkatannya berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Yang keempat, jawazu muwajahatil hakim adh-dhalim 'inda dhulmihi wa amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa yanbaghi tarafuq. Ya, jadi bolehnya berhadapan langsung dengan penguasa yang zalim di dalam kezalimannya, lalu beramar ma'ruf dan nahi munkar di hadapannya. Namun di sini yang dikedepankan tarafuq. Tarafuq itu lemah lembut dalam berkata kepada penguasa dengan nasihat dan talatuf, ya dengan penuh kasih sayang, dengan memberikan mau'idhah. Siapa tahu penguasa tadi ya tadzakkar, dia sadar, dia ingat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian jemaah sekalian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sudahi, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, dipersilahkan. Jelas insya Allah. Ya, alhamdulillah kalau jelas, insya Allah kita sambung di pertemuan mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.